Ijazah sudah tidak penting, asli dan palsu. Tapi Jokowi punya niat jahat, memenjarakan rakyat, kata pengacara Tompel. Wah. Terus gimana tuh dengan orang-orang yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Mereka nggak punya niat jahat juga kah? Hah? Ini bukan gambar. Itu ilmunya. Kalian meneliti gambar. Kalian meneliti gambar. Saya ahlinya fluida. Fisiknya ini. Air itu fluida. Bukan. Gantian nanti nggak. Ini ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam. Roy Suryo dan kelompoknya pada akhirnya nanti akan masuk penjara, tetap masuk penjara. Walaupun kelompoknya Roy Suryo nanti masuk penjara karena terbukti bersalah, tapi mereka tetap menganggap bahwa kelompok mereka itu telah menang. Mereka masuk penjara, tapi kenapa mereka tetap dianggap menang? Nah, kalian dengar sebentar ya. Nanti ketika kaum pembenci ini masuk penjara karena terbukti bersalah, mereka akan membuat isu baru lagi di media kalau mereka itu didiskriminasi hukum. Kami hanyalah anak bangsa dan masyarakat yang ingin membuktikan kebenaran, malah dijebloskan ke penjara. Hukum di negeri ini memang sudah tidak adil. Masyarakat harus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel, ya, si pengacara para pembenci Pak Jokowi, para penuduh ijazah Pak Jokowi, ya. Jadi begini teman-teman ya, si Tompel ini ya yang tidak pernah kenal lelah, menyerang, mencaci, memaki, bahkan mungkin juga memfitnah Jokowi, dan yang sudah pasti dia membela para pembenci Jokowi, kini akhirnya dia mengibarkan bendera putih. Tompel, akhirnya kau menyerah juga kawan. Kalau dulu sangat semangat kali kau menuduh ijazah Jokowi palsu, rajin mendatangi podcast, ya hadir di acara televisi, ya kan? Tetapi mungkin karena melihat fakta di lapangan bahwa mereka semua yang kau bela akan berakhir di balik jeruji besi, si Tompel akhirnya menunjukkan akhirnya si Tompel ini menyebut gitu ya bahwa akhirnya tidak penting ijazah Jokowi itu asli ataukah palsu, juga tidak penting Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ataukah tidak, ya kan? Yang jelas katanya si Tompel, ya kan? Jokowi telah memiliki niat jahat untuk memenjarakan rakyatnya. Ternyata kau sudah menyerapel ya. Jadi palsu ataukah asli nggak penting ijazah Jokowi. Mau diperlihatkan ataukah tidak nggak penting juga, ya kan. Cuma menyerahmu juga masih mengandung fitnahan, Pel. Aduh, Pel, dasar kau, Pel. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ijazah sudah tidak penting, asli dan palsu. Tapi Jokowi punya niat jahat, memenjarakan rakyat, kata pengacara Tompel. Wah. Terus gimana tuh dengan orang-orang yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Mereka nggak punya niat jahat juga kah? Mereka boleh melaporkan Pak Jokowi ke polisi. Tapi giliran Pak Jokowi melapor balik, kok mereka bilang dikriminalisasi? Gimana nih pengacara Tompel? Waduh. Ya, saya tidak menyebarkan hoax, kami juga tidak pernah membuat berita, kami hanya mereview, mereaction ya, mendiskusikan ya pernyataan, komentar ya netizen terkait kondisi perpolitikan di tanah air yang terbaru. Dan barusan kita sudah menyaksikan bareng-bareng bahwa
Si Tompel sudah mengibarkan bendera putih. Nggak penting ijazah Jokowi asli ataukah palsu ya. Tidak penting Jokowi menunjukkan ataukah tidak. Hai, Pel, kau menyerah. Udahlah Pel, sebelum kau juga masuk ke balik jeruji besi, mending kau mengundurkan diri sebagai pengacara para penuduh ijazah palsu. Udahlah ya, lanjut. Roy Suryo dan kelompoknya pada akhirnya nanti akan masuk penjara, tetap masuk penjara. Walaupun kelompoknya Roy Suryo nanti masuk penjara karena terbukti bersalah, tapi mereka tetap menganggap bahwa kelompok mereka itu telah menang. Mereka masuk penjara, tapi kenapa mereka tetap dianggap menang? Nah, kalian dengar sebentar ya. Nanti ketika kaum pembenci ini masuk penjara karena terbukti bersalah, mereka akan membuat isu baru lagi di media kalau mereka itu didiskriminasi hukum. Kami hanyalah anak bangsa dan masyarakat yang ingin membuktikan kebenaran, malah dijebloskan ke penjara. Hukum di negeri ini memang sudah tidak adil. Masyarakat harus bergerak. Belum lagi kalau isunya mereka itu didukung oleh media seperti TV One. Tahu sendiri kan, TV One itu suka dukung isu-isu yang tidak berguna, isu-isu yang menyesatkan pikiran rakyat, isu-isu yang bisa memecah belah persatuan. Media-media besar mereka itu malah support itu. Malah mereka support untuk bahas itu di media. Bukannya bikin acara tentang bahas RUU perampasan aset yang bisa menguntungkan rakyat, mereka malah bikin acara yang tidak penting, yang tidak jelas. Setelah Roy Suryo dan kelompoknya ini mendapatkan dukungan dari media-media besar ini untuk menyebarkan isunya mereka ke berbagai macam media, makin menyala dah isu di media nanti ini. Seolah-olah mereka nanti itu masuk penjara karena didiskriminasi hukum atau karena hukum salah digunakan. Padahal mereka masuk penjara ini karena mereka punya kebodohan sendiri. Pikiran dan akal sehatnya mereka itu sudah tidak terpakai lagi karena sudah tertutup oleh rasa kebenciannya mereka. Jadi kalau Roy Suryo dan kelompoknya sudah masuk penjara, nanti kita masyarakat itu jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh dengan omongan mereka yang bilang begini, kami anak bangsa yang ingin berjuang tetapi malah mendapatkan diskriminasi hukum dari pemerintah, dari lembaga hukum. Tai kau. Biarkan saja mereka dan kelompoknya itu terus bersandiwara, kasih tinggal saja mereka itu, orang-orang gila, orang-orang setir semua itu. Karena kalau sampai masyarakat percaya dengan isu yang Roy Suryo dan kelompoknya buat ini, otomatis Roy Suryo menang. Tapi kalau masyarakat tetap tidak percaya dengan isunya mereka, bahkan tidak peduli dengan isu yang mereka utarakan di media, mereka 100% kalah telak. Karena mereka gagal meyakinkan masyarakat lewat opini yang mereka utarakan di media selama ini. Sia-sia jadinya perjuangan mereka selama ini kalau sampai masyarakat tidak percaya juga dengan isunya mereka. Ya sia-sia. Buat yang belum mengerti tentang gunanya isu di media itu apa, dan yang belum mengerti apa tujuan asli dari tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi ini dari kelompoknya Roy Suryo, kalian silahkan nonton video saya yang ini, yang ada mukanya Rocky Gerung ya. Di sana saya sudah jelaskan semua kok tujuan mereka dan keuntungan untuk mereka itu apa. Kalian nonton sampai selesai ya video yang ini yang ada mukanya Rocky Gerung, pasti kalian mengerti kok. Ya, tetapi bagaimanapun narasi yang dikembangkan nanti Bang ya oleh si Panci dan kawan-kawan, apakah mereka dianggap dikriminalisasi dan lain sebagainya walaupun ujung-ujungnya berada di balik jeruji besi. Tetapi faktanya mereka nanti akan berada di balik jeruji besi dan itu adalah urusan mereka, ya kan? Mau mereka menggiring opini, yang jelas mereka akan berada di balik jeruji besi atas perbuatan yang sudah dilakukan, ya. Terkait penggiringan opini yang akan mereka lakukan, ya, baik yang sudah maupun rencana yang akan datang, yakinlah sumpah mungkin hanya sekitar 1% masyarakat Indonesia yang percaya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Biarlah mereka itu menghadapi ya risiko hukum yang pasti akan mereka hadapi ya terkait perbuatan mereka sendiri, kan seperti itu ya. Lanjut. Ini bukan gambar. Itu ilmunya. Kalian meneliti gambar. Kalian meneliti gambar. Saya Airnya fluida. fisiknya ini. Air itu fluida. Bukan. Gantian nanti nggak. Ini ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam. Menurut teman-teman bagaimana pernyataan netizen di badan video barusan ya ketika kita melihat sebuah perdebatan antara Fitra dan si Rai Panci gitu ya, yang kemudian dilerai oleh yang namanya itu Aiman gitu ya. Emang apa Bang dugaan netizen Bang? Nah begini, coba kita baca bareng-bareng di badan videonya ya, yang ini yang sedang tayang ini ya kan. Gila. Si Aiman Jongos 16 pelcen kelihatan banget belain si Panci. Ya, si Panci Suryo, ya kan. Nah, gimana menurut teman-teman? Benar nggak? Ya, kalau misalnya benar silakan tulis di kolom komentar bahwa itu benar. Kalau keliru juga silakan tulis di kolom komentar bahwa itu tidak tepat ya. Lanjut. Mengapa hoax tentang ijazah palsu, hoax ijazah Jokowi laku? Karena kita negeri yang masih memuja gelar Profesor Dr. Roy Suryo selalu membanggakan diri. Saya UGM asli, S1 S2 dari UGM. Mengklaim diri peneliti. Saya tidak punya kepentingan apa-apa selain meneliti. Karena Joko Widodo disinyalir tukang bohong. Mana ada politisi nggak bohong sih? Di dunia ini coba cari politisi nggak bohong. Ngaku jadi peneliti.
mereka akan merasa hebat jika gelar tinggi. Ternyata ketahuan bahwa Rismond itu benci pada Jokowi. Dia pengagum salah satu partai. Jangan diseret ke politik. Jangan riset ke politik. Iya, begitu kira-kira Bang Rismond. Ngefans banget Anda sama Pak Jokowi Memang ya? ngefans saya. Ya wajar, saya punya opini politik. Kami tidak tahu Anda saat itu, kecuali diangkat dari gorong-gorong oleh PDIP. Demikian juga Roy Suryo. Ternyata ingin memakzulkan Gibran. Berpolitik semua mereka. Benar ada agenda mendelegitimasi Wapres. Motifnya sebenarnya apa nih? Enggak, motifnya kepala negara kita. Kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya. Itu memang harus dimakzulkan. Kapabilitas apa? Negara kita mahal sekali nih membiayai seorang Wapres yang sama sekali tidak capable dan tidak kompeten ini. Rugi banget kita. Mengapa Jokowi tidak pernah disukai oleh sekian banyak? Coba lihat perjalanan sejarah politik Indonesia masa Jokowi. Jokowi dibenci oleh sekian profesor doktor, termasuk para akademisi yang menjadi pengamat politik. Ngakunya akademisi yang seharusnya fokus meningkatkan kualitas keilmuan disiplin masing-masing, macam Rocky Gerung, tapi cawe-cawe politik di talk show. Kenapa? Saya melihat ini ada rasa adigung, superioritas. Saya, profesor doktor, pakar, hebat, di negeri yang masih banyak buta huruf, kok presidennya hanya sebegitu saja? Nah, mereka tidak sadar bahwa presiden adalah harus yang punya kecakapan memimpin, punya kedewasaan pikir, kemampuan mengkompromikan segala sesuatu. Karena ketika memimpin, rakyat itu selalu cekcok. Kepentingan kelompok masyarakat itu berbeda-beda. Si A pengen menjarah tanah negara, menggunduli hutan, si C ingin dapat bansos subsidi seumur-umur. Berbeda kepentingan masyarakat itu. Jadi, seorang pemimpin, seorang presiden adalah orang yang harus bisa melakukan kompromi-kompromi, yang kemudian sering dituduh tukang bohong. Nah, profesor doktor itu kualitas untuk mendalami bidang keilmuan. Beda, pemimpin itu kualitas untuk bisa mengkompromikan segala sesuatu, mendorong masyarakat maju. Di negara barat, di negara maju, tidak, para pemimpin tidak merasa paling hebat gitu karena doktor. Mau doktor, mau tidak, bukan itu yang dihitung. Tapi bagaimana bisa menarik simpati masyarakat dan mendapat vote, suara sebanyak-banyaknya. Itu pemimpin politik. Aduh, mau cari apa lagi kalian itu? Pemimpin yang bisa berhasil terus-menerus mendapat kepercayaan masyarakat, dipilih di tempat coblos. Simple. Dipilih atau tidak di tempat coblos. Tapi karena ada keadigungan dari para pakar, mereka merasa hebat. Inginnya itu menjelek-jelekan, memandang rendah Jokowi. Ini ada sindrom superioritas dari sekelompok pakar yang sekolahnya tinggi-tinggi. Bangsa Rocky Gerung, mungkin Refli Harun, merasa superior. Kerjaannya mencela Jokowi. Jadi kalau mau bedakan negeri kita dengan negara maju dalam hal perilaku akademisi, profesor doktor, mahasiswa termasuk, niat atau passion untuk menyumbang sebanyak mungkin hasil-hasil riset terbaik yang memajukan negara, bukan itu. Tapi bagaimana gue menjadi pengkritik atau penyinyir kekuasaan. Jadi seolah-olah semua rame-rame ingin menjadi demokrat, jadi pejuang demokrasi. Urusannya apa? Memperjuangkan demokrasi sudah diwakili oleh politisi, oleh kelompok-kelompok kepentingan politik. Sudah banyak kelompok-kelompok. Ngapain lagi dosen, akademisi, mahasiswa urus-urusin, habis waktu kalian. Dan kalian belum tentu ahlinya kalau untuk demokrasi. Bukan. Kalian itu ahli untuk bidang kalian masing-masing. Iya. Ya, gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan bahwa kenapa hoax ijazah palsu di Indonesia itu laku? Dan mungkin saja kalau hoax semacam ini ya, isu-isu semacam ini dijual ya di Korea Utara misalnya, di Iran misalnya, atau mungkin di Amerika atau di Rusia begitu ya, mungkin saja tidak akan laku ya. Karena masyarakat di sana itu tidak mengkultuskan gelar ya. Ya, betul sekali ya. Jadi mereka tidak mengkultuskan gelar, mereka mengkultuskan fakta. Jadi siapapun yang mengatakan sesuatu kalau bisa membuktikan secara fakta, maka mereka akan percaya. Dan tidak peduli seberapa tinggi pendidikan seseorang dan seberapa banyak gelar yang disandang oleh seseorang. Kalau yang diomongkan jauh api dari panggang ya, cuma omon-omon dan tidak pernah bisa dibuktikan secara empiris, ya tetap saja mereka tidak akan percaya. Beda dengan kultur masyarakat Indonesia yang sudah didoktrin ya, yang sudah dicuci otak oleh kolonial bahwa orang yang dipercaya itu adalah orang yang bergelar, ya kan?
orang yang memiliki gelar, walaupun mereka ngomongnya ngawur dan salah, kita tetap harus positive thinking bahwa itu benar. Kurang lebih seperti itulah kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan atau apa yang diungkap oleh netizen barusan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.